Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan uji independen simple t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum lanjut ke materinya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Oke, di sini sudah ada contoh uji independen sampel t-test pada penelitian. Sebagai contoh, kita akan melakukan pengujian hipotesis kooperatif untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Misalnya, pada kelompok A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara di kelompok B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Setelah itu, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelompok tersebut. Adapun skor hasil belajar masing-masing siswa untuk kelompok A dan kelompok B dapat kita lihat pada tabel di bawah ini. Data kelompok A dan kelompok B berupa hasil belajar siswa kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan. Jumlah siswa untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang, sementara untuk kelompok B sebanyak 5 orang. Dengan demikian, maka persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test sesuai ketentuan di atas diberi 1-3 poin. Itu sudah terpenuhi. Selanjutnya, rumusan hipotesis penelitian kooperatif. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B, maka kita perlu membuat sebuah rumusan hipotesis atau dugaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Yang kedua, HA, yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Sebelum kita melakukan uji independen sampel t-test dengan SPSS, maka terlebih dahulu kita harus membuat kode untuk kelompok A dan kelompok B. Hal ini bertujuan agar sebuah analisis atau proses analisis dengan SPSS menjadi lebih mudah. Adapun susunan rekapitulasi hasil belajar siswa setelah pembuatan kode untuk kelompok A dan kelompok B. Di sini saya sudah membuat satu tabel, yaitu di mana kode 1 itu untuk kelompok A dan kode 2 itu untuk kelompok B. Untuk langkah-langkahnya, kita langsung saja buka di SPSS. Kita buka di variabel view. Selanjutnya adalah tahap mengisi properti variabel dengan ketentuan sebagai berikut. Seperti ini. Untuk mengisi properti pada bagian values untuk variabel kelompok, maka kita klik kolom non baris kedua hingga muncul kotak di bagian dialog seperti ini. Kemudian pada kotak value diisikan 1 dan kotak label diisikan kelompok A, lalu klik add seperti ini. Contoh 1, di bagian label itu kita ketik kelompok A seperti ini, lalu kita klik add dan hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Jika properti sudah diisi dengan benar, maka pada bagian variabel view akan tampak sebagaimana seperti di sini di layar ini. Selanjutnya, langkah klik data view. Klik data view. Kemudian untuk variabel hasil isikan dengan nilai belajar siswa untuk kelompok A. Kemudian dilanjutkan kelompok B di bawahnya. Selanjutnya untuk variabel kelompok diisikan dengan kode kelompok A. Diikuti kode kelompok B seperti ini. Untuk bagian hasil kita masukkan semua nilainya, dan untuk kelompok kita masukkan kode 1 dan kode 2 untuk kelompok 1. Untuk kelompok A itu kode 1 dan kelompok B itu untuk kode 2. Langkah selanjutnya
Dari menu SPSS ini kita klik analis, nih, lalu comprehensive, setelah itu independent sample t-test. Saat dibuka akan muncul seperti ini, dan untuk memasukkan ke tes variabel, kita klik hasil belajar dan klik tanda panah ini. Begitupun dengan kelompok, kita masukkan ke tabel grouping variabel. Kita klik tanda panah ini. Setelah itu kita klik define groups, dan untuk grup 1 kita ketik nomor 1 dan grup 2 kita beri angka nomor 2. Selanjutnya kita klik continue. Lalu kita klik OK. Dan akan muncul t-test. Akan muncul dua tabel ini, yaitu grup statistik dan tabel independent sample test. Dan di sini sudah ada keterangannya. Berdasarkan tabel output grup statistik di atas, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A adalah sebanyak 6 orang siswa, sementara untuk kelompok B adalah sebanyak 5 orang siswa. Nilai rata-rata hasil belajar siswa untuk MEAN untuk kelompok A adalah sebesar 77817, sementara untuk kelompok B adalah sebesar 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif, statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, untuk pembuktian apakah perbedaan tersebut berarti signifikan, yaitu atau nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test berikut ini. Ini adalah tabel independent sample test, yang dimana berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance assessment, diketahui nilai sig atau 2 tilde sebesar 0,03 lebih kecil daripada 0,05. Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan data uji independen sample t-test, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan dengan signifikan atau nyata antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan kelompok B. Selanjutnya, dari tabel output di atas diketahui nilai mean difference adalah sebesar min 9,4233. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok A dengan rata-rata hasil belajar siswa pada kelompok B, atau 77,817 dikurang 87,240, dan hasilnya adalah min 9,4233. Dan selisih perbedaan tersebut adalah min 18,2347 sampai min 0,6120 atau 95% confidence interval of the difference lower upper. Untuk info tambahan, yaitu t-hitung bernilai negatif, atau dalam contoh hasil di atas adalah min 2,419, bukan merupakan sebuah kesalahan, namun t-hitung bernilai negatif ini disebabkan karena nilai rata-rata hasil belajar pada kelompok atau kelompok kedua. Maka jika Anda menggunakan pengambilan keputusan dalam uji independen sample t-test melalui perbandingan antara nilai t-hitung dengan t-tabel, maka nilai t-hitung di sini dapat berarti positif, yakni 2,419. Membandingkan t-hitung dengan t-tabel dalam uji independen sample t-test, adapun pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai t-hitung dengan t-tabel dalam uji independen sample t-test
ini dapat berpedoman pada dasar keputusan. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dengan kelompok B. Nah, itu tadi adalah penjelasan atau langkah-langkah penggunaan SPSS untuk menguji Independent Simple T-Test. Jika ada salah kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.